Bagaimana supaya kita bisa menekan sifat karakter individualisme kita, keegoisan kita, maunya menang sendiri, maunya didengarin, maunya dihargai, maunya dihormati. Sedikit namanya lupa disebut, misalnya susah urusannya sudah. Ada di gereja begitu. Lu kalau sama itu sinci itu, hati-hati. Dia mah baik orangnya, tapi jangan lupa disebut, ya, bisa ditelan sama dia, gitu kan? Dan kita belajar 3 hal hari ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita menekan ataupun bisa mengalahkan semua kepentingan diri kita dan bertumbuh menjadi manusia-manusia yang bisa bersama-sama menjadi bagian satu sama lain. Bahkan ketika orang-orang yang bersama kita itu tidak seperti yang kita inginkan. Dan kalau Anda lihat bagaimana Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dikatakan kita manusia berdosa dikasihi oleh Allah. Kalau ada pertukaran tawanan, gak mungkin jenderal ditukar sama kopral. Pertukaran Kristus dan Anda dan saya itu pertukaran yang paling tidak adil di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau kau mendapatkan ketidakadilan, lihat pertukaran itu nggak adil, nggak apple tuh. Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Kalau ada pertukaran tahanan perang, jenderal ditukar dengan jenderal, kalau jenderal ditukar dengan berapa kolonel, begitu memang adil. Tapi dia ada pertukaran yang Allah lakukan di kayu salib, sungguh sesuatu yang tidak adil. Sehingga ketika kau mendapatkan ketidakadilan, kau lihat pertukaran ini, dan engkau bisa tetap tenang karena kekuatan kasih karunia Tuhan curahkan dalam hidup. Yang pertama, kita tidak mementingkan diri sendiri. Ini yang saya katakan tadi. Aku melihat, dikatakan, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Nih orang yang mementingkan diri sendiri. Untuk siapakah aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Jadi ada orang yang semua yang dikerjakan hanya untuk dirinya. Saya ikut di DPA lumayan, paling tidak ya nama saya ini dikenal orang. Saya ikut melayani di wilayah, nanti saya bisa jadi ketua ini lagi. Dia pikir pelayanan itu seperti jenjang karir. No, pelayanan ini adalah panggilan. Kalau kita bisa melihat bagaimana Yesaya yang najis bibir tapi dipakai Tuhan, dan dia melayani tapi nggak ada jiwa ya. Sebenarnya itu gambaran. Kalaupun Anda melayani bukan bicara soal hasil, kalaupun ada hasilnya, semua itu berbicara tentang kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudara, teman-teman pelayan generasi, kau harus jadi pelayan-pelayan yang tidak mementingkan dirimu. Kalau engkau melayani hanya karena ketika engkau dalam keadaan baik, nyaman, fasilitas mendukung, gembala senyumnya lebar, tante gembala orangnya asyik, gitu kan saudara ya. Wah, anak gembala juga sehat-sehat, kan gitu kan. Ada anak muda, kenapa kau pindah pelayanan? Habis gimana kak? Gembalanya itu otoriter, kan gitu kan. Terus pindah lagi dia. Kenapa kau pindah lagi? Di sana sih gembalanya baik bang. Ibu gembalanya kayak punya roti sebal gitu saudara ya. Pindah lagi dia. Kenapa kau pindah? Bapak gembala baik banget. Mama gembala, ibu gembala kayak malaikat. Tapi anak gembala kayak setan gitu saudara. Itu orang melayani hanya mencari apa? Kesenangan dirinya, kenyamanan dirinya. Kau mau cari gereja yang paling sempurna di kolong langit ini. Kalaupun engkau ketemu, pas engkau masuk gereja itu, bubar gereja itu. Karena persoalannya kau sebenarnya. Sama kayak ada opa-opa tidur dia, dikasih cucunya
terasi di hidungnya. Bangun dia, buat terasi kamar ini katanya kan. Ya, pergi dia ke kamar mandi, buat terasi juga kamar mandi. Pergi dia keluar, buat terasi dunia ini. Gitu saudara ya. Padahal masalahnya ada di hidungnya, masalahnya sendiri kita sebenarnya. Karena apa? Keegoisan kita. Daging kita yang terus masih apa? Mau kita kasih makan. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan kita harus mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Amin saudara. Jadi semua kepentingan diri sendiri kita harus bertobat. Semua kita punya kepentingan diri, betul. Nah, ada orang yang bilang aku sih kepentingan kerajaan Allah. Kita harus terus menerus melihat ke dalam hati kita. Apakah aku masih dalam kepentingannya Tuhan atau kepentinganku? Karena kita ini rentan. Kita bisa hari ini bertobat, besok kumat. Bisa. Saudara bisa kenal saya orang rendah hati sekarang, 10 tahun kemudian saya nggak jaga hati, bisa berubah? Bisa. Saya pernah cari parkir aja, mau pelayanan, gak dapat parkir, ngomel saya. Saya bilang ini gereja niat kayak sudah pendeta. Istri saya tiba-tiba bilang, emang kamu siapa? Kaget saya lupa, saya pendeta. Dia bilang, kamu parkir jauh sedikit, jalan kaki. Kenapa sih? Kenapa saudara? Karena saya lupa diri. Saya setiap bulan itu ada pelayanan di satu gereja yang pelayanannya bintang 5. Saya mau datang, hari Jumat sudah ditanya plat mobil, ditanya ada makanan request nggak Pak, yang Bapak mau? Coba. Saya turun, langsung 2 pengawal, masuk ruang VIP. Ruang VIP semua buah, makanan banyak. Ya, masuk kantor ke depan. Saya mau khotbah diantar, saya turun khotbah, langsung ada asyar pelayan yang kasih handuk hangat. Pulang-pulang masuk ruang VIP, ada pengawal, tentengannya banyak sekali. Setiap bulan saya khotbah, ternyata saya tidak jaga hati saya. Dan saya menjadi seorang yang lupa bahwa saya ini seorang hamba. Untuk waktu itu Tuhan memakai istri saya. Kalau setan yang pakai istri saya, lain lagi urusannya saudara. Dia bisa bilang, makanya tahun depan jangan mulai kau terima pelayan di sini. Gak tahu mereka ini menghargai hamba Tuhan, kan gitu kan saudara-saudara ya? Menghargai hamba Tuhan, kan gitu kan? Ya, hamba Tuhannya ada, tapi mau dihargai, bingung juga kita ya saudara-saudara ya. Coba, tobat saya, gak berani saya bantah dia. Iya ya, rentan sekali. Ya, jadi banyak orang mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya kepentingannya yang sedang diperjuangkan. Dia cuma memakai Tuhan. Makanya kalau saya ajar jemaat ya, mendoakan juga ada jemaat rumah baru, ada jemaat yang buka usaha. Kan biasanya begini, Bapak Ibu jangan lupa ya libatkan Tuhan ya di rumah Anda, di pekerjaan Anda. Itu nggak tepat, saudara, itu keliru. Yang benar adalah kita yang berdosa, kita yang kecil, kita yang tidak ada apa-apanya ini dilibatkan Tuhan untuk rencana yang besar. Sehingga kalau itu terus yang ada di pikiran kita mau sombong, tahu diri, malu. Kalau kita libatkan Tuhan, seolah-olah kita yang punya. Tuhan jaga-jaga ya, dia yang kita mau bayari. Ya, nanti kalau Tuhan berkata aku berpuluhan naik, nanti kalau Tuhan jagain aku, sungguh-sungguh aku melayani Tuhan. Coba berapa banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan seperti itu? Siapa kita? Kita ini orang yang kecil. Kalau bisa jadi ketua DPR begini, aduh, ini anugerah Tuhan. Kita bukan owner, kita bukan pemilik. Kita cuma pengelola dan kasih karunia Tuhan. Sehingga semua kepentingan diri ditaruh di bawah Kristus. Kristus menanggalkan kealahannya. Kita susah menanggalkan. Kita nggak Allah tapi mau jadi kayak Allah. Baru dikasih jabatan, mau ditanggalin aja susah banget, saudara ya kan? Ya, mau turun jabatan aja udah takut, saudara ya kan? Ya, coba. Itulah sebabnya yang pertama, kita harus terus menerus mengizinkan firman dan Roh Kudus untuk menguji hati kita masing-masing. Untuk apa kamu melakukan? Apa motivasi kamu? Karena dosa yang paling jauh dan sulit untuk ditelusuri adalah dosa hati, dosa motivasi, bukan dosa perilaku. Dosa perilaku itu kelihatan, tapi dosa motivasi nggak ada yang kelihatan. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat kita ini saling membutuhkan. Walaupun gerejamu gereja yang besar, jangan pikir engkau gak membutuhkan siapapun. Kalau engkau mau memberkati orang, kan harus ada
gereja yang perlu diberkati, kan begitu kan? Sehingga kau membutuhkan mereka. Dan kalau kau membutuhkan mereka, mereka bukan juga hanya sekedar objek dan apa? Oh, bantuan, ngirim bantuan, kau foto-foto. Sehingga apa? Seolah-olah yang dibantu itu menjadi lebih rendah dari kita. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kalau ada KPA yang maju bisa bantu KPA yang lain. Itu tandanya bahwa kita bisa menjadi berkat bagi sesama KPA. Seminar-seminar personal worship itu tadi saya lihat ini, yang jago-jago ini jago-jago ini. Nggak perlu undang yang dari planet mana ke sini, nggak perlu. Ya. Ini nih hebat-hebat, mereka bisa Pak memberkati. DPA bisa bentuk tim untuk apa? Melatih, bikin titik-titik pelatihan, vokal di sini, drum di sini, musik di sini, sehingga apa? Kita bisa bertumbuh bersama-sama. Kan bukan merek gereja kita, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Karena berdua dikatakan lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Lihatlah bagaimana kekuatan ketika kita bisa unity bersama. Berdua itu lebih baik, bersama-sama lebih baik. Makin banyak itu makin lebih baik. Amin ya. Amin. Tamborin, lihat. Makanya ke depan ini yang harus kita bangun. Kita tidak buat sendiri. Karena gereja Bethel Indonesia ini adalah gereja yang dibangun dengan model kekeluargaan, family. Bukan dinasti. Ya, bukan apa? Gereja-gereja yang maunya hebat. Biarlah hanya Tuhan yang hebat. Amin. Biarlah bukan kita yang hebat. Kami di Petamburan membangun satu komunitas, satu keluarga, namanya keluarga GB Petamburan 253. Ada 45-an gereja. Natal kemarin saya bilang ada Pak Yosi di sana. Kita membangun ini bukan supaya besar, tapi supaya berkat. Bukan supaya menjadi besar, tapi supaya menjadi berkat. Amin. Amin. Ya. Saya bersyukur saya merintis ada gereja yang bisa membantu dengan pemusik yang dikirimkan kepada kami. Ya, sehingga saya nggak kesulitan untuk merintis. Sekarang mulai ada pemusik-pemusik yang Tuhan kirimkan. Itu karena apa? Saya membutuhkan dan saya tidak perlu merasa terlalu sombong untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Karena toh setiap hari kita meminta pertolongan dari kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Kau minta sama Tuhan, tolong gerejaku. Padahal ada gereja lain yang sebenarnya Tuhan mau pakai. Hanya karena engkau gak mau berkata, tolong kami. Apakah Tuhan akan datang dari surga dengan semua malaikat pemain musik? Ya? Pemain drumnya malaikat juga. Gerejanya mereka luar biasa. Dari mulai semua worship leader, singer, malaikat-malaikat yang ada. Luar biasa. Tumbang kita semua saudara-saudara. Akhirnya kita bikin GBI jemaat malaikat gitu kan saudara. Mana jemaatnya Bapak? Ya kursi-kursi masih kosong karena malaikat yang menduduki gitu kan saudara ya. Malaikat itu tidak terlihat gitu. Itu semua saling membutuhkan. Amin. Yoab dan Abisai adalah orang yang membantu Salomo untuk mencapai kemenangan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa karena mereka bisa bersama-sama. Ya. Dan kita semua di sini saling membutuhkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, bangun ini di dalam keunikian kita. Yang ketiga, kita bisa maksimal dalam kasih karunia dan dalam kasih dan karunia rohani. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Salomo menutup dengan pepatah ini, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, orang yang bersama-sama itu tidak mudah jatuh. Kalau Anda sendiri gampang jatuh. Daud jatuh karena apa? Dia sendiri. Sementara yang lain berperang, tapi dia seorang diri. Makanya jangan jadi pemimpin seorang diri. Harus jadi pemimpin yang apa? Ada bersama-sama dengan orang-orang yang kita layani. Kita tidak perlu menaruh tahta yang tinggi.
Sehingga setiap orang mau berjumpa dengan kita harus masuk ring 1, ring 2, ring tinju. Itu saudara ya. Jadilah pemimpin yang mudah dijangkau, mudah didekati. Saya merintis gereja baru 1,5 tahun. Puji Tuhan ya. Ini salah satu abang saya juga yang mendoakan, berharap saya menjadi gembala. Dan waktu saya mau merintis, keadaannya nggak memungkinkan, saudara. Istri saya itu kena cancer, COVID, banyak gereja tutup, nggak mungkin. Tetapi waktu istri saya lockdown 5 bulan di Penang, dan saya telepon dia, kita buka perintisan. Sama siapa? Nggak tahu, berdua aja. Berdua. Waktu itu karena ada saya komunitas sepeda, ya, dan saya lihat banyak orang-orang yang harus dilayani. Puji Tuhan, kami mulai dari 7 orang. Saya ingat itu 1,5 tahun yang lalu, 7 orang. Sekarang sudah ada yang berjemaat komitmen 110 orang. Dari 7 orang sudah. Sekarang 2 kali ibadah, ya. Terus Tuhan tambahkan jiwa. Karena apa? Karena saya tidak mengerjakannya sendiri. Walaupun baru, saya melibatkan banyak orang, banyak pemimpin. Saya pemimpin yang aman dengan orang-orang yang di sekitar saya. Mereka saya rilis, mereka saya kasih kesempatan. Karena apa? Karena karunia-karunia yang mereka miliki itu akan menolong kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan menjadi lebih maju. Kalau saya mementingkan diri saya, ego, nanti saya dia lebih hebat dia juga, itu nggak akan bisa berjalan. Tim inti saya aja sekarang ada 12 orang. Ring 1 saya, itu para pemimpin-pemimpin semua. Ya, belum lagi yang di bawahnya. Dan kami bisa melihat bahwa semua yang Tuhan kasih ini kita maksimalkan di dalam kasih karunia Tuhan. Karena semakin banyak orang yang terlibat melayani, akan semakin banyak keuntungan bagi kemuliaan Tuhan dan kerajaan Allah. Amin. Di gereja saya selalu katakan kita semua pelayan. Ada pelayan yang struktural, ada pelayan yang fungsional. Saya nggak katakan bahwa ini yang pelayan pengurus, ini jemaatnya. Semua pelayan. Tidak semua harus ada di struktur, tapi semua harus berfungsi. Karena Tuhan lihat fungsi, bukan struktur. Apalah artinya sebuah struktur? Struktur penting. Anda membuat mengorganize organisasi itu penting. Ya. Tetapi kalau Anda tidak memfungsikan, semua struktur juga tidak ada artinya. Just apa itu ya? Cuma sekedar nama. Ya. Dan puji Tuhan ya, ketika kita bergerak bersama, ketika kita melayani bersama, memaksimalkan yang ada. Yang kurang-kurang itu Tuhan tambahkan loh. Tuhan tahu bagaimana memperlengkapi. Karena apa? Dia tahu yang ada bersama dengan kita, kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau yang ada aja diabaikan, Tuhan tidak perlu tambahkan. Yang ada aja bersama kamu, gak kamu maksimalkan. Bagaimana aku mau menambahkan yang kurang? Saya pusing kalau saudara. Dengan apa? Dengan manajemen gereja. Ya karena saya ini orang apa? Orang pastoral. Saya punya ide banyak, saya butuh orang yang pintar dalam mengatur semua tata kelola pelayanan. 2 minggu lalu ada orang, ternyata Pak, dia seorang apa? Manajer HRD satu perusahaan. Tuhan kirim. Dan ternyata Pak, bisa semua alat musik. Coba. Ya, dan dia bilang, saya udah berdoa Pak. Saya cuma lihat dari Instagram. Waktu saya lihat Instagram Bapak, pagi-pagi saya bilang sama istri, ayo mandi, kita berangkat. Kami sudah semenjak COVID belum pernah kebaktian lagi. Itu kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin. Amin saudara. Tuhan kirimin, Tuhan kirimin, Tuhan kirimin. Karena apa? Karena kita memaksimalkan semua dalam kasih karunia Tuhan. Jadi jangan, Tuhan mana ya? Kok belum ada? Itu yang ada itu sekitarmu itu. Ya cuma 2 ekor Tuhan. Ya 2 ekor itulah. Nanti juga ekornya bertambah gitu kan saudara. Kalau anggap itu ekor kan. Mana Tuhan cuma ya anak-anak kecil seperti ini. Ya mereka digembalakan dengan baik. Amin. Karena mereka menjadi orang-orang yang akan bersama-sama untuk mengerjakannya di dalam kasih karunia Tuhan. Kerjakan semua dengan kasih. Berhentilah
menjadi orang yang memikirkan diri sendiri. Saya berdoa supaya kepengurusan yang akan datang, saudara-saudara terus mengerti apa yang Tuhan rindukan, sehingga Anda semakin kuat ketika Anda bersama-sama melayani generasi ini. Problem generasi ini begitu menumpuk, begitu banyak. Belum lagi masalah anak-anak muda, belum lagi anak-anak SMP yang sudah pacarannya hancur-hancuran, belum lagi orang-orang yang terikat narkoba dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita bisa jadi hopeless juga ya, melihat bahwa apa yang kita punya ini dibanding dengan semua pergumulan anak-anak muda di generasi ini. Sudah belum lagi anak-anak masalah dengan orang tua, terikat game online, dan begitu banyak. Kita kadang-kadang bisa menjadi orang-orang yang putus asa. Tetapi dengar, Tuhan berkata, engkau tidak sendirian. Ibrani mengatakan, kenapa Tuhan mengalami semua jalan perjalanan hidup yang Anda jalani? Tidak ada jalan yang Anda akan jalani di mana Tuhan tidak pernah melalui jalan itu. Ibrani mengatakan supaya kita tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada kasih karunia Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup saudara. Ukurannya bukan kita. Kalau ukurannya kita, itu adalah lama gagal. Ukurannya adalah panggilan Tuhan atas hidup. Dan Dia yang memanggil itu begitu setia menjaga panggilan itu. Dia panggil Abraham ya. Saya berapa minggu ini tentang Abraham. Hebat loh, dia panggil Abraham. Abraham melipir ke kanan, ditarik lagi. Salah, dipanggil lagi. Dan kita akhirnya melihat, jangan putus asa. Karena ada Tuhan dengan kasih setianya yang akan menopang kita untuk terus dimampukan melayani generasi ini. Setiap melihat anak-anak, kita bisa melihat Kristus dalam hidup mereka. Setiap melihat anak-anak teens, anak-anak muda, dewasa muda, kita bisa melihat bahwa anugerah Tuhan terlalu besar buat hidup mereka. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya bersama dengan Tuhan kita mampu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan bersama rekan-rekan yang lain kita pun dikuatkan, ditopang untuk bisa bersama-sama mengerjakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan nanti pulang ke pelayanan